Sule merupakan salah satu desa terluas di Indonesia. Berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas desa-desa Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2024 lalu, ditetapkan Desa Longsule memiliki luasan 365.432,71 hektar atau setara dengan 5 kali luasan Provinsi DKI Jakarta. Meskipun luas wilayah Desa Longsule berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Jakarta, pembangunan di desa ini masih jauh tertinggal. Jika Jakarta terus melaju dengan infrastruktur modern dan fasilitas lengkap, Longsule justru masih bergulat dengan minimnya akses transportasi, layanan telekomunikasi, dan infrastruktur desa. Desa Longsule berada dalam satu hamparan dengan Desa Longpipa. Kedua desa ini hanya bisa diakses melalui jalur udara menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Malinau. Jumlah penerbangan dari Kabupaten Malinau ke Desa Longsule tersedia 3 kali dalam seminggu, dengan kapasitas pesawat yang sangat terbatas, yaitu hanya untuk 6 penumpang sekali penerbangan. Namun, jumlah ini tidak tetap. Pada kondisi tertentu, seperti cuaca buruk, tidak ada penerbangan yang beroperasi. Satu-satunya jalur darat yang tersedia hanyalah jalan setapak yang menghubungkan Longsule dengan Desa Longtop di Kecamatan Sungai Boh, desa terdekat yang menjadi tetangga mereka. Itu pun membutuhkan waktu perjalanan 2 hingga 3 hari dengan berjalan kaki. Ya, akses untuk menuju ke desa ini, ya dulu kita bisa lewat darat melalui Wahau menuju Sungai Metun, dan dari Sungai Metun kita menggunakan perahu ketinting menuju Longsule. Ya, dan sekarang itu sudah tidak kita pergunakan lagi karena akses jalan darat itu sudah tidak ada dan hanya dipaksakan untuk menggunakan atau membawa sembako ke Longsule. Tapi itu sangat beresiko dan tidak direkomendasikan untuk ditumpangi. Ya, dari Longsule menuju Wahau menggunakan jalan darat itu ditempuh paling cepat mungkin 2 minggu. Paling cepat itu 2 minggu dan paling lambat 1 bulan baru bisa tembus sampai ke tujuan. Ya, kalau sekarang ya masih dipergunakan atau dipakai oleh para supir untuk membawa sembako ke Longsule. Di tengah keterbatasan akses, masyarakat Desa Longsule yang dihuni oleh mayoritas suku Dayak Punan Aput hidup selaras dengan alam. Lokasi yang terisolasi membuat masyarakat mengandalkan alam dan memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Longsule menggantungkan mata pencarian utama mereka pada pertanian, mencari gaharu dan rotan. Kerajinan rotan dari Longsule termasyhur di Kabupaten Malinau, berkat anyamannya yang rapi, kuat, dan memiliki motif yang beragam. Ya, anyaman rotan yang dibuat oleh ibu-ibu itu seperti anjat, topi, ya, kisaran harga dari 150 sampai 400. Ya, kalau anyaman rotan, ya pengrajinnya ya di saat tidak ada musim ladang. Dalam mendistribusikan hasil anyaman keluar desa, masyarakat Desa Longsule sangat terbantu oleh subsidi ongkos angkut atau SOA yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Subsidi penerbangan ini memungkinkan masyarakat menjual hasil kerajinan mereka keluar desa dengan lebih mudah, sekaligus memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, selain subsidi penerbangan atau sembako dari kabupaten menggunakan pesawat, ya ada juga dari darat, yaitu barang dari jualan atau pedagang dari luar selain subsidi. Sementara itu, untuk pertanian di Longsule terdapat padi ladang dan padi sawah, serta tanaman hortikultura seperti sayuran dan jagung. Namun, beberapa waktu belakangan, hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup 1 tahun. Hal ini disebabkan oleh hama. Masyarakat masih kesulitan untuk mengendalikan serangan hama. Kondisi ini menyebabkan hasil panen biasanya hanya mencukupi sampai bulan ke-8 pasca panen. Masyarakat sudah kehabisan stok beras. Kondisi ini memaksa masyarakat mencari bantuan luar seperti beras daerah atau rasda. Hanya ada satu, yaitu padi gunung dan sawah. Dalam 1 tahun itu tidak mencukupi. Yang selama ini saya perhatikan, ya sejak kita memetik hasil dari ladang, ya paling hasil tersebut hanya sampai di bulan Agustus. Lahan yang keluarga itu buka ya tidak terlalu besar. Dan yang kedua dari segi perawatan. Dan yang ketiga dari hama atau binatang. Sulitnya akses kita menuju ladang karena keterbatasan BBM. Dengan adanya tantangan ini, masyarakat Longsule diharuskan untuk mencari sumber ekonomi lainnya.
Inilah juga yang mendorong masyarakat untuk terus mengasah keterampilan, memanfaatkan potensi alam, termasuk rotan. Dalam hutan yang tumbuh tegak, menjadi rambatan berbagai jenis rotan. Di tangan pengrajin Long Sule, aneka produk kerajinan rotan terkenal seantero Malinau. Dengan memanfaatkan potensi ini, kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Kondisi ini yang mendorong masyarakat mengelola secara arif dan bijaksana. Masyarakat memiliki serangkaian aturan adat dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Misalnya ada larangan penebangan kayu tertentu karena dicadangkan untuk pembangunan rumah bagi anak cucu, menjaga sungai dengan larangan menggunakan racun untuk menangkap ikan. Ya, kalau daerah di sini ada sungai yang terlarang untuk emas, ada juga sungai yang terlarang untuk ngambil gaharu gitu. Ada juga untuk ngambil ikan gitu pakai alat gitu. Nah, jangan dicoba-coba pakai itu, diambil alatnya itu, semua alat pakai mesinnya ditangkap gitu. Itu sekarang kalau gitu. Ya kalau gitu ya kita tidak membuat dari pikiran sendiri, kita tiru orang yang tahu, yang pintar gitu. Kalau larang nebang kayu ada, kalau seperti durian dilarang, kalau kayu yang seperti yang kita buat alat rumah dilarang ditebang itu. Keberadaan Desa Long Sule memiliki keunikan tersendiri, sekaligus tantangan akibat lokasinya yang cukup terisolir. Berada di Kecamatan Kain Hilir, Long Sule adalah satu dari 5 desa di kecamatan ini. Hanya saja secara akses, Long Sule dan pusat kecamatan yang berada di Deta Dian tidak memiliki akses darat. Hanya ada jalur udara yang menghubungkan Long Sule ke pusat kecamatan. Jika mau ke kecamatan, warga harus mengikuti penerbangan ke Bandara Malinau Robert Ati Besing, kemudian mengambil rute penerbangan ke Deta Dian. Tentu ini tidak mudah, karena terbatasnya kapasitas penerbangan ke daerah ini. Perjalanan ini mencerminkan perjuangan masyarakat Desa Long Sule dalam mengakses layanan pemerintahan maupun kebutuhan lainnya, di tengah keterbatasan infrastruktur yang ada. Kantor Kecamatan Kain Hilir yang ada di Deta Dian, kenapa dibentuk kantor penghubung perwakilan Kecamatan Kain Hilir ada di Long Sule ini? Karena akses dari ibu kota kecamatan ke Desa Long Sule dan Long Pipa ini cukup jauh. Jika kunjungan dinas seperti Pak Camat ke Desa Long Sule ini, dia harus ke Malinau dulu. Setelah dari Malinau baru dia naik ke Long Sule, Long Pipa ini. Dan akses dari Long Sule ke Kecamatan Induk yang ada di Deta Dian itu tidak ada. Kalau jalur sungai itu tidak ada, dan jalur darat pun tidak ada. Satu-satunya akses kita di sini adalah menggunakan pesawat. Kondisi ini mengalami tantangan tersendiri, terlebih persoalan administrasi dan menjadi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini dialami oleh salah seorang warga ketika sakit dan membutuhkan rujukan. Ternyata datanya tidak tercantum di Puskesmas Long Sule, melainkan di Puskesmas yang ada di Deta Dian. Jika masyarakat Sule dan Pipa yang mengalami sakit, dan di sini juga kendala kami, karena BPJS masyarakat Sule ini masih ada di Puskesmas Deta Dian. Dan jika masyarakat kami sakit, dia harus mengambil rujukan lagi ke Puskesmas Deta Dian. Menyiasati persoalan tersebut, ada kantor perwakilan kecamatan yang berada di Desa Long Sule. Kantor ini menjadi urusan penghubung desa terkait administrasi dan layanan pendudukan di tingkat pemerintah kabupaten. Urusan desa yang mereka urus kantor perwakilan Kecamatan Kain Hilir ini, yang pertama mereka mengurus akte lahir, KK, KTP. Setelah itu baru kami sebagai di kantor perwakilan ini mengurusnya ke kabupaten untuk menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat yang belum memiliki KTP, KK, baik itu yang mereka lakukan di kantor di sini. Untuk menjawab tantangan terkait administrasi dan keterbatasan akses, KKI Warsi sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat di Desa Long Sule mengembangkan sebuah aplikasi informasi desa. Aplikasi ini memuat data desa yang mencakup aspek keuangan, seperti pemukiman, lahan garapan, dan kawasan perladangan masyarakat, serta data sosial.
Melalui aplikasi ini, pemerintah desa dapat memperbarui data secara berkala dan mengintegrasikannya langsung dengan data di tingkat kecamatan. Dengan demikian, persoalan jarak dan keterbatasan akses jalan dapat diatasi melalui pengelolaan data secara daring yang lebih efisien. Ya, aplikasi ini sangat membantu ya secara khusus kami di pemerintah desa. Aplikasi ini mempermudahkan kami untuk menyusun program kami ke depan. Kami dapat melihat, menilai, dan ini sebagai acuan untuk kami menyusun RPJMDes. Dengan berbagai keterbatasan yang menjadi tantangan, masyarakat Long Sule berharap adanya perhatian serius dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut demi meningkatkan kualitas hidup mereka dan memastikan keberlanjutan desa di masa depan. Termasuk kepastian keuangan masyarakat yang meskipun secara klaim wilayah sangat luas, namun masyarakat masih belum memiliki penegasan yang pasti dari pemerintah. Supaya kami diperhatikan lagi oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, ya di mana selama puluhan tahun kami terisolasi, program yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten dapat terlaksana dengan baik, yaitu jalan darat dari Longtop menuju Long Sule. Dan juga kami sangat mengharapkan supaya pemerintah dapat mengaktifkan kembali jaringan telekomunikasi tower dan untuk mengakses internet. Hal ini tercermin dari wilayah desa yang luas, namun secara status kawasan hampir seluruh areal perladangan masyarakat berada di kawasan hutan. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait keberlanjutan mereka mengelola hutan. Untuk itu, sangat penting untuk mengakomodir kawasan kelola masyarakat. Karena itu, masyarakat Long Sule difasilitasi KKI Warsi sedang mengusulkan pengajuan persetujuan hutan desa ke Kementerian Kehutanan. Melalui skema hutan desa, masyarakat berharap adanya akses legal untuk dapat mengelola lahan secara berkelanjutan sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa melanggar aturan yang berlaku.